Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Akila Rofi Syakinah dengan NIM 240103040027 dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2024 Lokal C. Nah, video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Sosial dengan tema sosial eksperimen. Nah, di sosial eksperimen kali ini saya mengangkat materi perilaku prososial. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan dan kecenderungan orang-orang Indonesia, terutama orang-orang di sekitaran saya, dalam menolong terhadap sesama, baik itu orang asing atau dalam berbagai situasi sosial tertentu. Berkaca. Oke. Jadi ini adalah teman saya yang bersedia menjadi responden pertama saya. Oke, jadi ini aku mau nanya-nanya tentang kegiatan yang berhubungan dengan prososial. Menurut kamu orang Indonesia itu termasuk orang yang suka menolong nggak sih? Suka. Oh, suka. Oke. Kalau ini misal kamu ketemu sama anak kecil lagi nangis karena kehilangan ibunya, karena dia terpisah sama ibunya, reaksi pertama kamu apa? Reaksi pertama aku nenangin anaknya dulu. Setelah itu aku nyari tahu dulu orang tuanya tuh pergi kemana, atau kayak lagi ada sesuatu yang mendesak makanya orang tuanya pergi atau ninggalin anaknya. Setelah itu kalau aku udah tahu, aku ngasih tahu ke anaknya, kasih pemahaman ke anaknya kalau orang tuanya tuh lagi pergi ke sini sebentar, supaya anaknya tuh lebih tenang, supaya tidak tantrum. Oke. Terus menurut kamu nih, sikap suka menolong itu bawaan dari kecil atau bisa dilatih sih, atau bisa dipelajarin gitu? Bisa bawaan dari kecil, dari orang tuanya, terus bisa Dipelajari gitu. iya, Jadi sebenarnya dipelajari tapi dari kecil gitu, dari biar kecil. membawa sampai Iya, oke. yang memang itu orang tuanya dulu yang melajari ke anaknya. Jadi aku mau nanyain pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan prososial. Jadi menurut kamu tuh orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang suka menolong nggak sih? Iya, orang Indonesia itu sangat suka menolong. Oke. Terus kalau aku mau tanya reaksi kamu nih. Kalau misal kamu ngelihat anak kecil nangis gara-gara mungkin dia tersesat, kehilangan orang tuanya, terpisah sama orang tuanya, reaksi pertama kamu apa? Pertama pastinya itu manggil anaknya dulu, tanya dulu kenapa masalahnya, baru kita cari solusinya bersama-sama. Oke. Terus ini jadi pertanyaan terakhir juga. Menurut kamu sikap suka menolong nih itu dipelajarin bisa dipelajari atau emang bawaan dari kecil? Itu tergantung kedua-duanya. Itu bisa terbawa dari kecil karena dia tuh sering melihat anak sekitarnya itu saling saling menolong. Bisa juga misalnya dasar dari kecilnya tuh jarang melihat, bisa juga kita ajari dari kitanya dulu kayak cara tolong menolong. Oke. Dan aku yang selanjutnya mau kelihatan mukanya. Barang lagi. Aku mau tanya-tanya tentang kegiatan yang berhubungan dengan prososial nih. Kalau menurut kamu orang Indonesia ini termasuk orang yang suka menolong nggak sih? Oke, baik. Menurut saya orang Indonesia ini tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya dari sosialnya dia memang suka membantu dia, atau memang dari didikan dari keluarganya memang suka menolong, memang baik, tulus, insya Allah menurutku pasti membantu gitu. Lumayan kebanyakan karena Indonesia ini termasuk humble. Oke. Terus aku mau nanya reaksi kamu. Kalau misalnya kamu nih ketemu sama anak kecil yang dia tersesat atau dia kepisah sama orang tuanya, reaksi pertama kamu apa? Reaksi pertama aku menanyakan dulu kabar dia. Kalau misalnya dia belum makan, dikasih makan dulu. Terus tuh silahkan laporkan ke polsek setempat. Terus dicarilah dulu sampai anaknya bertemu dengan orang tuanya. Sama ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir juga ya. Menurut kamu
sikap sikap tolong menolong ini dia itu di bawaan lahir kah atau suatu hal yang bisa dipelajarin? Tentu menurut saya itu tuh tidak dari bawaan lahir, tentu saja dari didikan orang tua, terus dari faktor sosial dan lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi aku mau tanya-tanya tentang menyangkut kegiatan prososial gitu. Menurut kamu orang Indonesia ini termasuk orang-orang yang suka menolong nggak sih? Enggak keseluruhan, tapi yang saya dapat dari lingkungan saya, orang di lingkungan aku termasuk Indonesia juga kan ya. Orang Indonesia tuh termasuk suka tolong menolong dan sangat ramah kepada masyarakat. Aku mau tanya kayak reaksi kamu nih, misal kamu ketemu sama anak kecil yang dia tersesat atau enggak dia terpisah sama orang tuanya, kamu respon pertama kamu apa? Kamu bakal apa? Bakal saya tanyain dan saya ajak untuk mencari orang tuanya. Mungkin saya membantu-bantu lah. Dan ini jadi pertanyaan terakhir juga kayaknya. Aku mau nanya, buat kamu sikap tolong menolong itu dia bawaan dari lahir kah atau bisa dipelajari? Sikap tolong menolong tuh bawaan dari enggak bawaan dari lahir, tapi bisa dipelajari dan melihat dari lingkungan sekitarnya. Dan lingkungan sekitarnya dia suka menolong juga, dia bakal membentuk diri juga suka menolong. Gitu. Terima kasih ya. Iya. Ini responden kelima saya. Jadi aku mau tanya-tanya tentang kegiatan prososial. Menurut kamu nih, orang Indonesia itu termasuk orang yang suka menolong nggak sih? Suka ya menurut kamu. Kamu nanya reaksi kamu kalau misalnya kamu ketemu sama anak kecil yang tersesat atau kepisah sama orang tuanya. Reaksi pertama kamu apa? Memeluknya jika dia menangis dan membantunya pulang. Sama menurut kamu nih, sikap suka menolong itu bisa dipelajarin kah atau bawaan dari lahir, dari kecil? Bisa dipelajari. Terima kasih. Jadi aku mau nanya tentang kegiatan sosial. Halo, saya Muhammad Arifin. Aku Rifki Ahmad Firdaus. Salam kenal ya. Jadi pertanyaan itu kayak aku mau nanya, menurut kalian orang Indonesia ini termasuk orang-orang yang suka menolong nggak sih? Nah, kalau dari pandangan aku kan, kalau orang Indonesia itu ada yang suka menolong, ada yang enggak. Nah, biasanya kan kalau orang yang suka menolong itu karena dia itu orangnya respect gitu. Karena sudah terbiasa. Anggapannya kalau dalam bahasa Banjarnya tuh ya ada penurunan, melihat orang lewat, oh ini kesiannya gitu. Itu kan dalam pandanganku. Karena kan kita kan tahu aja kan dalam Islam diajarkan bahwasanya tawanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong itu dalam kebaikan lah. Ya kalau dari perspektif aku lah, tolong menolong ini kan di Indonesia kan tentunya banyak juga kita sering temui di masyarakat. Tentunya dari dulunya kan budaya dari Indonesia kan, suka menolong musyawarah budaya gotong royong juga. Perspektif Islam juga kan yang disampaikan dari Arifin tadi kan juga ya kurang lebih sama lah apa yang saya ingin sampaikan. Nah jadi menolong itu tentunya banyak sekali di Indonesia dilakukan oleh masyarakat. Tapi dalam tanda kutip lah, tolong menolongnya itu kita harus melihat dulu bagaimana situasinya. Karena dalam Al-Quran tadi kan tawanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kita tolong menolong itu dalam sebetulnya itu dalam kebaikan, bukannya dalam kejahatan tuh. Nah, kan ada banyak orang menolong orang juga aja, padahal kan itu kan suatu kejahatan. Punya kita menolong juga, otomatis kita kan ada kayak penanda kayak itu. Nah, jadi melihat-lihat juga bagaimana caranya kita tolong menolong, melihat bagaimana siapa yang ditolong. Aku nanya tentang respon kalian, misalnya kalian itu ketemu sama anak kecil, dia tersesat, dia itu terpisah sama orang tuanya. Nah,
respon kalian pertama tuh kalian bakal apa sih? Oke, kalau dari aku ya pastinya langsung nemuin anaknya lah. Kalau anak ini usianya masih di atas 10 tahun atau di bawah 5 tahun itu berbeda cara kita untuk menangani hal tersebut. Kalau dia di bawah 5 tahun itu kita akan memberi pertolongan ke orang lain, misalnya di tempat yang ramai atau di sebuah wisata. Saya ambil contoh, itu kita harus ke petugas keamanan. Nah kalau misalnya kita temui anaknya itu di atas umur 5 tahun, tentunya dia pasti bisa bicara dan juga pasti punya kemampuan untuk mengingat dan juga cara mereka untuk mengetahui orang tuanya. Nah maka dulu itu hal yang pertama aku lakukan untuk anak tersebut itu menanyai bagaimana dia bisa tersesat dan juga di mana juga tempat orang tua terusnya terakhir ketemu lah gimana seingat anak itu tuh kapan sih dia melihat orang tuanya tuh dan kenapa jadi sampai tersesat tuh, entah gara-gara ia bermain atau apa kan gitu. Kalau jawaban saya kurang lebih sama kayak saudara Rifki juga. Jadi kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir juga yang bakal aku tanyain. Menurut kalian nih, sikap suka menolong itu termasuk sikap yang bisa dipelajarin atau emang itu bawaan yang lahir sih? Nah kalau itu kan biasanya kan dari faktor lingkungan tuh, nah terutama kan lingkungan rumah. Nah kan ketika orang tuanya itu mengajarkan anaknya suka menolong, otomatis ya sebagai seorang anak yang sering melihat, karena kan seorang anak kan nggak tahu apa-apa, otomatis dia meniru apa yang dia lihat, otomatis dia ikut juga kayak menolong juga, nggak pernah mempunyai rasa kepedulian dengan hal-hal yang dilihat kayak orang ini kesiannya kayak kesusahan ditolongnya. Contohnya dari kecil aja dulu, intinya tuh dari rumah aja dulu, lingkungan rumah aja dulu kita lihat. Nah kalau dipelajari, kalau itu bisa aja sih, tapi kalau mempelajari berarti orangnya tuh dari kecil tuh tahu lah daripada tolong menolong tuh bagaimana. Nah jadi anggapannya bisa dipelajari, tapi lebih spesifiknya ya lah itu tuh dari bukannya dari lahir sih, kan, tetapi dari kecil anggapannya dari contoh dari orang tua juga orang itu bisa menolong itu. Nah ya kalau dari persepsi aku sih pokoknya sama nih sama Rizkiannya. Kalau dari faktor lingkungan dampaknya lihat di rumah itu kan kalau kita ambil benang merahnya nih dari pernyataan Arifin tadi, itu kan pendidikan pertama itu kan dari rumah, baru ke sekolah. Terima kasih ya. Terima kasih telah menonton video sosial eksperimen ini. Nah, dari hasil wawancara ini, saya menemukan bahwa masih banyak orang di Indonesia ini yang masih kecenderungan untuk menolong. Jadi masih banyak orang yang suka menolong, termasuk para responden yang sudah saya wawancarai. Nah, sebagian besar dari mereka juga akan memberikan respon yang positif ketika bertemu dengan orang dalam keadaan sulit. Mereka akan memberikan respon yang positif dan berusaha membantu ketika melihat seseorang dalam kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai prososial masih cukup kuat di masyarakat kita, namun penjelasan dari mereka juga terlihat bahwa keputusan untuk menolong sesama itu seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti kondisi situasi, perasaan aman, dan persepsi terhadap orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Terima kasih kepada semua teman-teman yang bersedia menjadi partisipan dan terlibat di dalam sosial eksperimen ini. Saya Akila Rofi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.